Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada sore hari ini ya teman-teman. Nih saya menyempatkan ke kebun. Nih kita lihat, baru pulang dari kantor ini langsung ke kebun, menyempatkan dulu melihat perkebunan kelapa sawit supaya habis kita pusing-pusing di kantor, kita merefresh dulu ya teman-teman, melihat dedaunan yang hijau-hijau ini. Seperti yang bisa dilihat, kelapa sawit yang hijau bisa saja yang hijau-hijau akan merefreshkan otak supaya biar segar. Ini sebenarnya di sore hari ini, dari pagi saya di kantor sampai sore, ini sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Ini sudah sangat capek ya teman-teman. Kita sudah seharian beraktivitas di kantor. Ini kita menyempatkan dulu ke kebun agar merefresh otak supaya biar segar kembali, agar tetap semangat. Dan ya mudah-mudahan kita untuk kedepannya bisa terus melakukan upaya-upaya bisa menambah lahan-lahan berikutnya teman-teman. Melihat ini sudah alhamdulillah di umur yang ke 28 bulan ini kita sudah bersyukur karena kita merawat sudah dari awal penanaman sampai ke 28 bulan ini, melihat perkebunan kelapa sawit yang sudah sedikit banyaknya, sudah kelihatan bagus pertumbuhan dan perkembangannya. Ini kita patut kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk kita merawat kebun ini dengan jerih payah kita ya teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti akan bisa menambah pundi-pundi rezeki untuk kita, khususnya untuk keluarga dan orang-orang sekitar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kedepannya, amin. Nah ini ya teman-teman, bisa dilihat sudah seperti ini kondisinya. Hampir mayoritas ya teman-teman di areal yang memang bisa kita tuh di area sana, kurang lebih di areal yang sini seperti ini pertumbuhannya. Dan kita akan terus lakukan upaya perawatan pada perkebunan kelapa sawit di kebun kali ini. Nah itu yang di samping-samping situ. Nah sedangkan yang di samping situ nanti kita akan upayakan terus dengan melakukan perawatan agar supaya tumbuh kembang perkebunan kelapa sawit di kebun kali ini bisa terus bagus dan membaik. Kita terus lakukan upaya perawatan dari segi pemupukan, kita perhatikan terus dari segi perawatan penyemprotan. Kita harus paling tidak, jikalau ada gulma-gulma di areal sekitar tanaman kelapa sawit, kita akan segera lakukan upaya penyemprotan, pembersihan di areal samping-samping agar nanti tumbuh kembang perkebunan kelapa sawit bisa bagus dan tidak berebut dengan gulma-gulma di area sekitar tanaman kelapa sawit. Nah ini
sekedar info saja ya teman-teman. Mudah-mudahan di kondisi dunia pada saat ini mudah-mudahan tidak terdampak pada ekonomi Indonesia, khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit. Karena kenapa? Dengan gejolak dunia yang terus berkembang, kestabilan di negara-negara dunia, khususnya di ASEAN. Apalagi kemarin kita juga mendengar berita adanya kebijakan ekspor atau impor dari negara-negara yang diterapkan sanksi oleh negara Amerika Serikat kepada negara kita, negara Indonesia. Itu akan mengganggu stabilitas ekonomi di Indonesia. Akan tetapi untuk per hari ini kebijakan sanksi ekonomi yang dilakukan oleh Amerika kepada Indonesia itu sebesar 32% untuk perekonomian Indonesia untuk impor, baik itu impor atau ekspor. Nah, itu nanti akan berdampak ya teman-teman, berdampak ke stabilitas perekonomian kita. Apalagi Indonesia juga bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya untuk ekspor CPO. Nah, itu akan berdampak apabila kebijakan masih dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk dari kelapa sawit itu sendiri, baik itu CPO, baik itu turunan dari produk-produk kelapa sawit itu sendiri. Nah, itu akan berdampak ya teman-teman pada perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit. Nah, itu jikalau pajak itu naik, otomatis nanti biaya akan bertambah, dan itu juga akan berpengaruh atau terdampak dari harga kelapa sawit itu tersendiri. Nah, mudah-mudahan pemerintah sudah melakukan upaya yang terbaik untuk menghindari terjadinya krisis-krisis ekonomi. Ya, mudah-mudahan harga kelapa sawit yang ada di Indonesia, baik itu di wilayah-wilayah tertentu, wilayah provinsi, wilayah kabupaten atau kota, mudah-mudahan bisa stabil ya teman-teman harga kelapa sawit. Mudah-mudahan tidak akan turun seperti yang dulu-dulu, karena yang dulu itu sempat turun ya teman-teman harga kelapa sawit atau harga CPO. Mudah-mudahan pada kali ini tidak akan berdampak. Karena kenapa ya? Jelas itu akan berdampak ke perekonomian, khususnya untuk petani kelapa sawit itu sendiri yang pada umumnya menggantungkan hidupnya pada harga kelapa sawit. Dan juga banyak ya teman-teman di perusahaan-perusahaan korporasi besar yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, itu juga kemungkinan besar juga akan terdampak, baik itu PHK dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kali ini pemerintah Indonesia bisa mengambil kebijakan-kebijakan tertentu agar bisa menanggulangi dampak dari kebijakan sanksi dari Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia. Mudah-mudahan ya teman-teman, kita berdoa saja ya, mudah-mudahan harga kelapa sawit di Indonesia bisa terus stabil di angka 3.000 ya. Mudah-mudahan jikalau sudah banyak turunan-turunan dari produk kelapa sawit itu sendiri, mudah-mudahan bisa perkebunan kelapa sawit, khususnya sawit, bisa naik terus
harga atau harganya cenderung stabil. Ya mungkin itu sekedar unek-unek ya teman-teman, sharing, karena kenapa kita juga harus mengetahui perkembangan situasi yang ada, agar kita juga melek. Kita sebagai petani sawit juga harus melek informasi, melek perkembangan zaman. Kita juga harus bisa paling tidak memberi kritik atau saran untuk pemerintah, supaya pemerintah bisa memperhatikan dampak-dampak apa saja yang bisa berdampak ke ekonomi Indonesia, khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit. Karena kenapa? Karena jumlah buruh-buruh di bidang perkebunan kelapa sawit juga sangat luar biasa ya teman-teman. Baik itu pekerjanya, baik itu masyarakat petani kelapa sawitnya, itu pasti akan terganggu jika tata kelola perkebunan kelapa sawit terganggu. Tapi kita juga perlu apresiasi terhadap pemerintah juga ya teman-teman, yang sudah menerapkan Perpres nomor 5 tahun 2025 terkait penertiban kawasan hutan. Itu juga akan memperbaiki dari segi tata kelola perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Kita juga patut mengapresiasi kerja keras pemerintah, apalagi posisi Indonesia sebagai ekspor CPO terbesar di dunia, itu juga akan menambah daya tawar untuk Indonesia sendiri dalam hal mengekspor ke negara-negara lain, baik itu di produk-produk turunan kelapa sawit itu sendiri. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, sekilas ya informasi kita ke kebun. Kita juga menyampaikan terkait kondisi-kondisi kita pada yang sekarang ini, karena era ini perkembangan zaman sudah mulai berubah, canggih. Ini sudah mulai masuk AI dan lain sebagainya. Kita juga harus melek informasi serta digitalisasi, biarpun kita sebagai seorang petani kelapa sawit. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kali ini. Apabila ada saran serta masukan, bisa saja di komen, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.